Satu, dua, foto dulu sekali. ya. Halo semua, selamat datang di Berkah Jaya Gobres. Ini adalah salah satu program dari Berkah Jaya Creative Lab untuk obrolan-obrolan dengan teman-teman, dengan orang-orang yang kita pikir layak untuk kita recording bicaranya untuk didengarin bersama teman-teman semua. Nah, ini untuk yang pertama kali ini itu adalah dengan tim Berkah Jaya sendiri, Berkah Jaya Creative Lab. Di sini itu ada berlima, ada Dawi, ada Bang Arif Ronaldo, ada Helvan juga, dan ada Muhammad Wojan, Bang Wojan. Aku sendiri, nama aku Ija. Mau bahas apa sih kita malam nih? Nah, yang pertama tuh kita mau ngobrolin tentang apa sih Berkah Jaya itu. Berkah Jaya Creative Lab, yes. Yang di dalamnya itu orang-orangnya hari ini kebetulan adalah kami berlima. Aku mau tanya dulu tuh dari yang paling tua. Dari Bang Arif. Dari juga paling muda. Dari juga paling muda. Menolak tua. Yes. Menolak tua dan menolak lupa ya. Jadi Bang Arif, apa sih Berkah Jaya? Kita tuh siapa sebenarnya? Nah, kita tuh apa? Kenapa harus ada kita? Harus ada kita. Kenapa namanya Berkah Jaya? Kenapa kita muncul? Banyak kali itu. Kita adalah 5 pemuda baik hati yang mempunyai skill individu. Nggak gaul-gaul kali juga, cuman kami dibilang lihai. Kami adalah orang-orang yang mempunyai mempunyai bidang masing-masing. Dan kebetulan kami sering ngopi bareng. Kopdar lah Bang ya. Kopdar bareng. Kopi darah. Jadi kami berencana membuat suatu rumah kreatif yang kami jalankan berlima untuk menaungi ide-ide tadi. Iya, menaungi ide-ide apa saja yang berbau kreatif di bidang apapun, yang penting kreatif. Jadi kenapa kami buat? Jadi kami ingin ke depan mengangkat semua kreatif apapun itu di kota kami dan juga di kota lainnya. Nah, kami ingin lebih menghidupkan aja, karena mungkin yang dari kemarin belum ada, atau mungkin ada 1-2. Jadi niatnya kami ingin bersama-sama untuk menghidupkan kreasi kreatif apapun itu dari semua kalangan, anak muda, bapak-bapak, atau siapapun itu, untuk kami perkenalkan dengan semua orang. Jadi itu kan awalnya kan kita kayak sering ngumpul kan, sering ngumpul di David. Kayak sering. Kalau bagi aku tuh kan kita ngumpul ngobrol baru di tahun-tahun kemarin yang kita tuh setiap ngumpul ngobrol terus ngasih ide tuh teman-teman tuh yang ini kan, yang kayak yuk lah kita buat yang setelah diobrolin ada actionnya gitu. Makanya aku pikir makanya Berkah bentuk terus kayak Ya karena sebelumnya kita sering buat acara nih rame-rame. Jadi kebetulan kenapa kami berlima? Kebetulan kami yang pas kepala yang sebelum pikiran, yang sama-sama benar-benar semangat gitu, semangat untuk fokus ke depan. Trigger awalnya dari ini ya, acara analog ya. dari acara analog. Acara analog, terus bingung nih mau bikin present acara siapa. Ya udah, aku ngide aja sendiri. Tiba-tiba pas bikin flyer-nya Berkah Jaya, kreatif apa ya? Kreatif host deh biasa kali kan. Ya udah nambahin aja kreatif lab. Terus di ACC sama Bang Arif. Dari situ sih mulainya, speakernya Bang Ojan waktu itu. Ya, Si Ojan analog mengangkat tema analog, foto analog, workshop. kamera film. Kok bisa Jan?
Kok bisa terjun ke situ? Iseng sih awal. Berawal dari iseng liburan beli kamera film yang sekali pakai, terus tiba-tiba ngeliat hasilnya suka, ya udah dalamin aja gitu. Kayak mau coba tahu lebih banyak, ya udah kepincut terakhir. Venture ya. Tapi memang waktu Bang Ojan main analog tuh di Indonesia tuh emang udah mulai demam analog. Udah duluan, udah kayak dari tahun sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya juga udah mulai naik lah nama analog lagi. Udah banyak lab-lab baru yang jual-jual kameranya juga ada banyak. Ya. Terus ya ngikut-ngikut juga, ngikut teman juga, lihat-lihat, cari tahu sendiri akhirnya. Ya udah coba dalamin, padahal emang awalnya nggak ada dasar fotografi sama sekali, nggak pernah beli kamera yang beneran untuk fotografi. Biasanya paling foto pakai HP juga foto-foto iseng doang, nggak emang nggak ada dasar foto lah. Terus iseng beli analog, terus hasilnya ternyata banyak teman-teman yang dukung gitu, ngelihat hasilnya bagus gitu. Ya jadi senang sendiri sih karena awalnya dari situ. Terus kita waktu bikin acara analog itu kan juga kayak ini tuh ya, kayak setelah beberapa acara atau event yang kita kerjain, kayak ini kayaknya ada satu orang yang mesti kita angkat nih dari Bang Arif waktu itu. Aku gak mau tahu, pokoknya dia bicara depan umum. Dan langsung biasa sih Bang ya? Apa langsung apa kayak nolak dulu? Enggak, pertama Ojan nolak. Loh, aku Bang. Ya soalnya aku emang belum ada pengalaman kali kan, gitu. Terus ya gitulah, emang masih belajar juga, belum yang udah jago kali juga. Jadi kayak kalau disuruh jadi pembicara gitu, takutnya kurang mampu aja. Ya. Tapi ya. Namun setelah saya bujuk, saya paksa harusan. Harus mau, karena menimbang. Memang sebenarnya banyak di kota kami yang foto yang menaungi yang sudah bermain di film analog seperti orang-orang lama, cuman tidak pernah terlihat sampai saat ini. Cuman jadi kenapa kami pilih si Ojan, karena untuk setahun belakangan ini memang si Ojan yang aktif sendiri, dia foto sendiri ke kemana-mana, ke jalan, ke nyetrit itu, ke pasar, kemana. Jadi emang ya harus dia aja gitu. Jadi pas kita ada buat acara di situ barulah berkumpul sekitar berapa orang kan? 15. Jadi kita hidupkan lagi, dan di acara itu Ojan speakernya, dan berhasil kita membuat komunitas analog film sebanyak 15 orang, angkatan pertama yang kami beri nama Klise Lansa. Programnya apa tuh Jan? Ya nanti kalau emang ada rencana mau hunting bareng gitu. Kemarin udah nanya juga, ada beberapa. Kemarin udah sempat hunting juga sama Dawi kan. Produser ya? Iya, produser. Latos ya, hidup di Latos ya? Iya. Tapi udah lihat foto ya Pak? Udah di atas kan? Di atas emang gak pernah berhasil gue lihat. Iya. Nggak dikasih. Alasannya? Nggak tahu entah tuh Dewi, kok kenapa bisa masuk tiba-tiba? Kok bisa kita masuk? Awalnya naik, terus kami udah izin juga sebenarnya, udah izin ke tukang kulit. Bukan mandor ya? Bang boleh naik, boleh deh aja deh. Pas naik kalau mau foto berapa kali jepret, datang mandor ya. Kan kok naik? Pasti kan gak izin kan? Kok ada izin pasti gak boleh naik. Ada izin bang kok naik. Tapi kan ada izin jadi agak keras gitu kan. Ada bang, ada izin bang Ojan. Udah bang, maaf bang ya. Terus kita view. Tapi udah puas. Udah lumayan lah. Lumayan lah dapat. Sebenarnya belum sih, tapi udah lah. Terakhir. Tapi kayak analog tuh sendiri kan emang di Langsa sendiri udah ada juga ya main kan bang? Maksudnya yang Belum udah ada, cuman masih perorangan mungkin. Belum ada yang khusus buat komunitas gitu. Perorangan tetap ada, pemain-pemain lama. pakai si waktu itu Bang Ojannya kayak memang nampak terus kan? Iya, nampak terus. Makanya itulah kami Berkajaya Creative Lab membuat acara analog sambil menghidupkan lagi tentang analog dan mengajak semua teman-teman, ayo yang suka analog
yuk gabung, kita sama-sama kita hidupkan lagi. Belajar. Jadi ada di sini di kota kami, di kota Langsa tercinta. Jadi itu acara pertama kami. Dan acara kedua kita ya ini. Ini salah satu programnya itu Ngobrol. bareng teman-teman atau orang-orang yang kita pikir layak untuk di recording ngobrolannya itu. Ya. Tapi bukan berarti abis ini udah gini-gini aja, cuman ke depan bakal banyak acara yang akan kita buat. Cuman step by step. Sedikit bocoran mungkin apa itu? Yang kemarin sempat itu apa? Sempat ada rencana, tapi aku kayak nggak jadi ya. Ah itu belum. Apa nih? Nggak usah apa. Apa kan? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Yang mana? Yang mana? Dulunya pink. Belumnya pink. Oh, pink, si pink. Iya. Kita ada rencana membuat. Kok dibilang sih? Bilang lah. Tapi idenya. Coming soon lah Nah, pokoknya. kami lah. Kalau ya berkaji kritik lah Follow kalau aja. Stiker aja nggak ada isinya. Follow aja. kalau Ada ada sih. sih, karena bakal ada sih. Tapi kalau aku ya, Oh, ada tulisannya nanti. Ada nih? Nggak ada. Kasih orang sini. Boleh nggak sih? Boleh kan bro buat sini aja lah. kalau aku ya, kenapa waktu itu mikir ini perlu dibuat? Maksudnya dari apa yang Iya. dilakuin sama teman-teman di 2020 tuh, misalnya ada satu acara gitu kayak misalnya acara skate gitu, skate day, terus ada world musik day juga sama anak musik, terus juga ada acara sosial yang dibuat sama Independent Project bareng David, juga di acara-acara yang lain gitu. Nah kebetulan di situ tuh yang ngerjain hal itu nggak cuma si orang-orang internal dari yang ngegawangin itu gitu. Misalnya ngerjain acara skate itu nggak cuma anak skate-nya gitu, yang ngerjain acara Happiness Project itu nggak anak Happiness Project sendiri, malah banyak dibantu sama kawan-kawan gitu. Jadi circle-nya itu dapat terakhir. Jadi karena itu dapat ya akhirnya kenapa nggak orang-orang yang mungkin utamanya di situ ngebentuk rumah kreatif ini gitu untuk naungin hal-hal kayak tadi gitu. Kayak waktu malam itu udah kita buat aja kreatif lab waktu itu bilangnya rumah kreatif waktu itu kan. Apa namanya waktu itu kan sempet waktu itu waktu buat flyer, waktu kalian buat flyer itu lah, buat flyer waktu sabi nih gitu, maksudnya kayak harusnya harus ada gitu kan. Karena mungkin misalnya si Helvan di yang mana, aku di mana gitu, itu kan ada batasan. Misalnya Helvan di teman lari dengan Independent Project, aku di skate dengan Independent Project, mungkin Bang Arif juga di mana, Dawi dan Bang Ojan kan ada batasannya gitu. Terus kita perlu satu wadah yang untuk naungin itu gitu. Oke. Mau apa, Bi? Air putih. Jadilah berkah jaya tadi tuh. Dan malam itu aku mikir apa namanya nih ya? Ini berkah jaya itu bagus nih yang dari nama Bang Arif gitu kan. Supaya besok kebetulan ya Kak udah bilang kan berkah jaya kreatif lah ya. BCL. Biar berkah dan jaya. Berkah dan jaya. Karena memang bisa dibilang ini kami ya untuk menaungin banyak hal-hal baik lah, terutama dalam hal kreatif gitu kan. Makanya berharap berkah dan jaya. Kadang Jaya. Dan kreatif. Dan kreatif tentunya. Boleh di highlight nggak bang proyek-proyek yang lagi jalan sekarang yang dari kerjain sama si Berkajaya? Sekolah Hah? sebagai desainer bersama Dawi. Untuk sekarang ya. Kalau yang coming soon mungkin kalau dari kita yang statusnya agak IO-IOan itu si Pink kan, Ya. namanya Pink tapi masih coming soon. Mungkin dari beberapa brand-brand itu udah mulai masuk juga ke kita bang ya. Ya. Nah, jadi kayak naungin masalah desain, branding, kita lagi lagi belajar sih sebenarnya. Sekarang juga ngulik buat si Berkajaya Kreatif Lab-nya juga gitu. Jadi ngulik brand orang juga ngulik brand si Berkajaya Kreatif Lab-nya juga. Sekarang yang lagi buka pintu. Udah. Terus Sekarang yang lagi running kita lagi ngerjain urban nih bang ya. Kopi urban ya. Kopi urban. Aku baru tahu tuh. Iya. Urban ya? Bang kan lagi nasubar kan. Ayo. Kok bisa cerita nih? Urban itu yang samping PM itu kan? Iya. Ya kita lagi ngerjain, kebetulan si Urban minta
desain menu. Jadi kita lagi ngerjain itu. Branding ya. Branding. Ada video juga. Video semuanya, video profile. Video profile. Gitu apa lagi ya? Teman lari ada mana ya? Teman lari. Belum ya? Belum. Next kamu suruh. Oh, teman lari ada mau ngeluarin jersey paling. Ya. Teman lari itu sih. Jersey. Nggak jadi kemeja, Bro? Itu Buat lari ke meja. Kemeja yang full color gitu. Lari pakai kemeja. lucu. Ini Bacik lucu. ya. Jadi lucu nih. Kan lagi tektokan sama konveksi nih. Teman lari mau buat jersey. Coba TikTok kan? Tektokan. Oh. Tektokan. Tektokan sama konveksi. Mau bikin jersey. Kebetulan kami mau bikin tie dye, Bra. Jadi banyak running club nih sekarang udah mulai pakai tie dye kan. Jadi kami mau nyuri start lah. Jadi pas konteks sama si konveksinya dia mau ngirim sampel. Udah ngirim desain, cetak lah sama dia. Sampel nyampe ke Langsa. Jadi kami minta tie dye-nya itu jersey. Kayak bahan jersey. Jadi nyampe deh, Bra. Pak En nanya gimana pun kainnya. Jadi kainnya tuh kayak ini, Bra. Kain trail gitu loh. Oh, kayak motor trail, motor trail. Harus gitu. Itu bisa untuk lari nggak? Nggak bisa untuk lari juga. Bisa, Bang, cuma nggak standar jersey lari gitu. Terus gak duduk gitu di agak gede dia. Makanya itu kayak jersey trail gitu. Oh ya gede kali ya. Terus. Padahal konveksinya tuh one of the best lah running Indonesia. di skena running. Tapi nggak ngerti juga kan? Kenapa Alvin Star? Mungkin emang lagi modelnya kayak gitu nggak? Mana? Terus main apa? Lari ketat. Makanya gue sih belum lihat nih. Tapi dia ada ngeh dari yang pun foto kayak gini. Tapi tie dye emang lagi ini cuy, lagi juga naik juga sih. Iya. tie dye itu. Tapi dari 2020 ya? 2020 atau 2019 akhir? 2020 ya? Semenjak orang pandemi Iya. iseng-iseng gue udah buat tie dye. Buat tie dye. Kerja di rumah kan awalnya. Karena manual tuh kan. Iya sih. Udah itu sih kalau teman lari. Skate mungkin. Kayak agendanya belum tahu ya. Belum tahu. Banyak sih. Mungkin kalau skate itu lebih fokus sama ngejalanin apa yang udah dikerjain tahun lalu. Jadi kayak event-event perayaan skate day atau juga kompetisi tahunan tuh bakal ada, cuma kan waktunya juga masih lama. Palingan yang lain tuh ya fokus ke inilah teman-teman yang bakal main di Pekan Olahraga Aceh ya, di Prapora tuh 2021. Oh, masa ya? Nah, kayak fokus ke mereka semoga jadi. Siapa yang main? Untuk yang main Bang kayaknya tuh belum tahu, cuma yang potensi tuh Popon. enggak sih. Omongnya ya udah. Erik terus nggak perlah. nanti di setel kembali. Style bilang bisa ya. 1 jam. Apa si Lanjit? Ojan nggak? Ojan nggak mau dia. Nggak mau deh. Aja cuy. Kemarin dia bercandain bang, udah bang, makanya ikut pura-pura. Nggak mau gua. Dia tuh kayak patir, kalau disuruh nggak mau. Biar aja deh gratis. Emang abangnya patir ya. Kalau disuruh nggak mau, tapi ribut nanti. Siapa patir? Coba. Kita mau ngomong. Fatir mungkin semua udah pada tahu, tapi kita kenalkan lagi Fatir adalah seorang Ikon. ikon Kota Langsa, skater cilik ya. Iya, Skater cilik. Seorang anak berbakat dan berpotensi. Umurnya Umur 6 tahun. 6 6 tahun. Jadi mungkin kenapa bisa dibilang saya udah pada yang tahu gara-gara waktu Fatir itu dibuatin video kemampuan dia untuk main skate, itu dapat antusias yang luar biasa dari orang-orang. Kita bisa lihat dari repost orang-orang, dari tanggapan orang-orang di komentar media sosial. Terus juga itu gara-gara itu dia bisa dapetin skateboard. Pertama itu gara-gara Skatevelas. Thank you lah Skatevelas. ya skater. For your kindness. Skate Velas ada YouTube-nya? Skatevelas ada YouTube-nya itu. Subscribe YouTube. Di sini kan. Skatevelas. Kerjaan jauh tuh nanti tuh. Iya. Sampai dia hilang papan aja orang-orang pada Iya, atau repost kan. Kemarin sempat hilang papan. Seorang bocah
tidak bisa menjaga papan, jadi tercecer tadi mana hilang, lalu kita dapat lagi. Tapi gara-gara bantuan media sosial Iya, juga, nah, sosial. itu bantu kali sih. Maksudnya langsung ada info di mana dia lihat, kita cari dan dapat lagi, syukur lah. Ini kemarin kalian pas itu apa? Ganti pemimpin? Skep? Ya, ganti pemimpin. Ganti pemimpin. Pemimpin. Supreme leader. Supreme leader. Kok yang utama? Jadi apa bilang ya? Ketua. Ketua, pengurus lah, pengurus Pengurus. ada 4 orang. Oh, dapat ganti ya. Ya, sampai setahun ke depan. Ubah sama kemarin berarti. Ubes, Bra. Ubes. Ubes. Gila. Follow langsung skep official terus nih. Kerjaan jauh tuh berarti. Ngedit. Langsung skep official. Subscribe. Subscribe. Langsung skep ada YouTube ya? Belum sih, Bang. Kayaknya nggak tahu ya ke depan ya. Cuma Program orang gila itu ya. PR itu kan kalau mau buat itu kita mesti rajin konten. Konten ya. Ya. Ini kayak sekarang bagian kontennya pada cabut kayak bagus, Nisfu. Ada sih yang masih bisa Popon. terus itu kayak Popon sama Hayan. Ya mungkin kan sumber daya jadi kurang gitu, jadi Ya. kurang lah. Mungkin nggak tahu lah ke depannya. Saya aja yang bisa gitu. Ompong lah, ompong. Ompong nanti ya bintang tamu lah bang sini. Bisa ya? Bisa. Boleh. Ngomong, Bang. Kita paksa lah. Jadi teleponnya takut. Gak usah kita bilang mau video. Kalau kita bilang mau ada Jadi mau kita rekam, datang aja. Pasangin aja gitu kan. Bilang aja, Bang Ojan mau foto gitu. Datang deh. Datang. Apa nih, Bang? Pokoknya Apa nih, Bang? pokoknya bergaya yang paling keren lah gitu kan. Suruh datang, sampai sini kita integrasi deh. Jadi kemarin setelah aku lama jumpa dia habis dia foto shoot foto Ronaldo, dibilang sama dia curhat ya. Bang Erik suruh aku apa Bang. Suruh aku tidur kaki aku ke atas. Apa hingga saya nggak tahu mau turun aja katanya. Tapi dia ngerti. Ya. Memang fashionista dia. Fashionista. Yang nggak tahu ompong, siapa lagi ompong? Follow ompong di sini. Dari S04. Gokil tuh. Instagram ya, bukan perlu YouTube. TikTok juga ada dia. TikTok. Serius? Ada. main TikTok? Oh, ngeri kali TikTok dia, ribuan follower. Ya. Iya. Serius ya? Iya. Oh iya? Tuh Ronaldo kan follow dia, target. Apa lagi? Berkajaya. Kerjanya buat TikTok nggak? Oke, buat TikTok kita, buat Buat TikTok TikTok, ya. konten kreasi yang menarik. Karena tidak bisa dipungkiri lagi TikTok adalah jembatan masa depan. Karena kalau bisa di dua kategorikan, Instagram itu adalah untuk fotografer, untuk disitulah kita bisa lihat dia adalah seorang fotografer. Tapi kalau di TikTok nih, disitulah kita bisa menilai inilah seorang Kreatif. videografer, Konten kreatif, kreator. nah, konten kreator videografi. Karena dengan banyaknya efek, stiker dan filter, itu kita bisa berkreasi. Dan TikTok nggak seperti dulu lagi. TikTok tuh bukan yang dulu, emang semua kita dulu yang benci. Ibu Bang. Kebo, benci, alay, walaupun sekarang masih itu. Cuman sekarang TikTok lebih banyak manfaatnya sih. Iya. Ya. Tapi bagian yang untuk yang bagian-bagian yang edukasi ya, seperti Alay tetap ada ya? alay juga Pasti, pasti. pasti. Cuman TikTok memang sudah berbeda Kak tahun ini. Tapi itu memang kadang kita tuh nggak bisa ngefilter juga Bang Jan soal Iya. siapa yang mau di sini. Misalnya kita bilang, misalnya TikTok diciptakan untuk sesuatu yang bagus, misalnya untuk tutorial atau Iya. apa itu. Misalnya gitu. Tapi si yang punya TikTok juga nggak bisa ngefilter itu kayak gitu karena Iya. udah jadi punya orang umum gitu kan. Kayak aku pernah dengar cerita si Gofar tentang, jadi ditanyain dia itu kayak mana sekarang lulus tuh udah banyak yang duduk tuh orang-orang yang kayak nampak, Ya. glowing gitu kan. Sebenarnya kan itu kan kayak malas sekali Gofar sama orang-orang kayak gitu. Terus dia bilang ya kita nggak bisa nggak filter itu, ada orang-orang kayak gitu di tempat kita gitu kan. Yang penting kita tetap menjaga apa yang bisa kita jaga. Ya. Misalnya kayak di tempat Pelayanan itu pelayanannya, terus musik ya gimana pun dia tetap bakal Tetap itu. mainin musik dia tuh, musik Iya. metal ya, Iya. musik metal. Dia mereka Iya, iya. mandi pangkat tuh bodoh gitu karena Itu identitas si ini lolos. identitas itu dari awal gitu. Berarti mungkin nanti TikToknya Berkah Jaya, entah tutorial skate atau foto. Iya. Ya. Lebih banyak manfaatnya. Tapi memang manfaat semua.
Nanti ya, belum main buat. Jangan dibuat username-nya. Kita buat malam kita buat terus. Ya, menurut abang kayak sekarang gitu kan, maksudnya sebenarnya kan makin kemari kebutuhan akan konten kreatif ataupun orang yang bisa bilang konten kreator kan makin meningkat gitu kan. Apalagi kayak sekarang bisnis tuh butuh kali dukungan-dukungan kayak gitu. Nah, untuk di Langsa sendiri itu di tempat kita tuh untuk penghargaan akan industri kreatif itu udah ada nggak sih? Maksudnya kita nih buatin ini orang-orang udah pada ngerti nggak kalau itu tuh sesuatu yang sebenarnya butuh ide itu susah, itu butuh energi, waktu. Orang tahu cuman Kayak belum ada yang menerapkan gitu ya terkadang. mungkin kalau dari sesi wedding yang aku jalani orang udah tahu dia butuh itu. Cuman mungkin orang tidak tahu ide ya. Mungkin maksudnya kayak mana ya? Tidak bisa, mungkin klien-klien ini tidak bisa apa? Tidak mengerti ya bagaimana susahnya. Gear yang kita punya itu berapa, yang udah kita siapkan itu berapa, untuk pose dia harus pakai lensa berapa, untuk ini. Cuman mereka itu tidak mau tahu, mereka taunya ada aja video aja, terus minta dengan bayaran yang rendah, serendah mungkin. Ini bang ya nggak ngerti. Mungkin yang di luar Aceh pasti bingung ini. Kenapa di Langsa itu kalau nikahan Senin sampai nggak di weekend Di gitu? Senin. Ya, Di weekdays. Nah, Ada di- itu kenapa? Karena hari Senin sampai hari Jumat itu adalah jam kerja. Kalau jam kerja berarti ramai orang kantoran yang istirahat di jam kerja. Maksudnya orang buat wedding di hari Senin sampai Jumat di sini di Kota Langsa adalah untuk mengundang para pekerja PNS untuk Jadi kalau emang hari Sabtu hari Minggu kenapa? hari Sabtu hari Minggu orang Kota Langsa Ke Medan. semua. Oh iya. Nah kalau hari Berarti pikiran aku betul. Aku Iya. sempat mikir sendiri gitu kan. Kenapa ya orang membuatnya itu di weekdays sih? Ya gara-gara itu sih, karena di akhir pekan tuh ke budayanya orang kita Iya. tuh main-main. Abang hari apa bang kemarin? Abang hari apa nikah kemarin? lupa ingat lagi gimana. Tapi tuh yang belum tahu tuh Tanggalnya udah lagi. kenapa kita aja. Jangan sampai dinonton istri deh. Jadi kok yang belum tahu kenapa kita naik wedding ke Bang Arif, karena Bang Arif tuh punya brand fotografi. Iya. Ya, salah satu kesibukannya itu potret wedding. Yes. Jadi Bang, Mungkin di kota-kota besar aja ya, kota ibu kota aja yang Sabtu Minggu ramai. brand fotografi apa? Riverflow kan. Riverflow. Berkah Jaya video tuh ada. Itu pribadi. Itu pribadi. Pribadi ya, Bang. Kalau videoku Riverflow Film. Riverflow film. Yes. Jadi Jadi Liverpool itu company-nya. Company-nya. Kalau untuk pribadi yang berkahjaya.com. berarti tiga kesibukan abang Berkah Jaya film, Riverflow Film. film sama Baca. Ronaldo. Toko Ronaldo. Kemarin ada yang komplain bang, abang di DM nggak balas. Iya. Nanya kacamata dia. Iya, macam-macam. Nanya ke aku ya, kayak aku di apa saudara orang. Boleh. Jadi admin ya. Jadi admin boleh. Tapi ngomong-ngomong tentang videografi dan ngomong-ngomong tentang kreativitas di Langsa yang lagi hype, contohnya seperti barista kreatif ya. Iyalah. Barista, fotografi, videografi, apa lagi ya? Musik. Enggak aja ya musik. Barber. Terus dan lain-lainnya. Tiba-tiba tahun ini ada satu yang unik, Apa tuh? kelompok pengiring karaoke. Merinding. Oh ini mereka. Merinding. Oh. The Merinding Disco. Pakai ide nggak sebenarnya Bang? Kok nopal aja? Nggak sampai sejauh ini. Nggak, Apa sekarang pakai disco. ide, Bang? Disco aja. Awalnya ide siapa? Kau atau Dawi? Awalnya itu acara long live, Long live. long live David. Iya. Dari acara itu Pengen Long live atau long live? long live. Bisa long live dan long live. Tapi Long pakai live. lift. Live sih. Iya. Jadi di acara awal itu pengen ada musik. dia minta DJ ya. Siapa? Si Andre. Enggak, awalnya tuh malah Band.
bukan band bang, jadi kayak musik-musik gitu Oh aja. ya, musik pikirin aja. Ngiring aja. Musik pikirin aja. Aku mikirnya acara basket tuh nggak semuanya sur basket Iya. gitu kan. Iya. Kayaknya yang skena-skena kita butuh satu refreshing gitu, apakah musik. Alpan dari awal nyampe ke Langsa dulu di David, pengen kali bikin DJ set dengan konsep karaoke. Oke. Itu Model-model kayak di Dark Down gitu. ya kan. model tidak down. Awalnya itulah saran pertama Alpan untuk David. Mm-mm. Nah, terwujudnya pas di long live. Ya udah, belajarlah tuh sama si Cipa, nge-mix gitu. Ya udah, main kita di long live David. Sama di tahun baru ya waktu itu ya. Karena memang banyak orang gara-gara Brand Disco tiba-tiba ngeluarin baju, kira itu brand. Iya, iya. Kira itu brand. Beberapa orang yang jumpa tuh Brand Disco tuh apa? Brand. Karena kan kebetulan kan Brand Disco tag aku juga gitu kan. Tag. Iya, iya. Ada yang nanya 2 orang langsung di DM itu brand gak? Bukan. Gitu lah. itu punya orang gue bilang. Rupanya Kalau aku juga ada yang nanya, KPK. apa ini yang kau post dan? Gak tahu aku kalau aku bilang. Rupanya KPK ya. Tapi kalau Apa tadi kamu? Kelompok pengiring. Oh, kelompok Komisi, pengiring. oh, kan. Karaoke. pengiring karaoke. Kelompok pengiring karaoke. Iya. Oh, DJ terlalu berat. Kalau ditanya genrenya, genre Genre Apa aja? disco lah apa ya. aja sih sebenarnya? Yang penting konsepnya karaoke sih. Iya. Jadi Jadi apa aja terima ya. Terima. Mau dangdut terima juga. enggak itu disco ya. Nggak pure disco sih sebenarnya. Berarti udah bisa masuk ke wedding nih? Gitu. Wedding. Hah? Masa sih bisa? Boleh, Bang? Enggak, aku mau tanya, bisa nggak? Ya kalau ada tawaran Audiensnya, aja sih. audiens di wedding masuk nggak? Masuk aja kalau gue pas gitu. Ya, ya. Oh. Lalu Bruri Mahardika. Ya kan? Kalau bapaknya masuk kan. Ya, gue aja masuk sih sebenarnya. Mana tahu kita buat sesuatu yang beda kan? Ya, ya. Tapi itu memang kayak waktu itu orang ini sebenarnya dapat juga approach dari orang-orang bang, karena orang bilang bisa ya dibuat kayak gini Langsa. Cuma kalau satu Karena kan masih tabu nih, Masih tabu. disangka orang gimana ya? identik dengan musik-musik klub yang Iya. yang itulah yang betul-betul ya maksudnya orang mikirnya kalau DJ di Langsa pasti musiknya itu alirannya ya bisa kita bilang Breakbeat, electronic dance, ya gitu-gitu lah, beat-beat. atau mungkin kalau agak lumayan sedikit ke trance dan techno gitu Ya. yang betul-betul Ya, betul lah, kalau- sangat identik Kalau dengan apa? grup Sorry tadi itu. gitu. Udah betul lah kalau namanya KPK itu, Iya. Iya, kami nggak mau dibilang DJ sih sebenarnya, karena memang nggak ada background DJ juga. walaupun pakai alat DJ ya. Padahal Alat aja, hanya untuk menghibur orang-orang untuk bernyanyi. menyanyi. Emang kalau kita sangat haus hiburan bang, Iya. Ya. haus sekali. Memang Kalau kalau suatu hari bisa manggung di Lapang Merdeka. Amin. sebuah pencapaian untuk kota kita. Bang. Iya lah. Iya kali itu. Pokoknya DJ haram aja. Alah. Ini disco. Jadi ini dulu lah brand disco. Ini disco. Brand disco. Tapi apa? Kan orang stigmanya banyak ngiranya si Merlin Disco kan itu brand. Brand. Sebenarnya sah-sah aja kalau mau jadi brand. Bisa saja. Karena banyak terjadi juga Iya, gitu. kayak contohnya Teenage Destar. Ini Destar itu kan band dulunya. Iya. Malah cuma satu album, sekarang udah jadi brand. Iya. Berjualan aja mereka. Menjual merchandise pada gue. Sama ini juga 420 kan. Jadi 420 nama brand juga 420. 420. Cuma iya. bedanya di logo aja. Iya, iya. Logonya yang satu yang angka 420, 420. Sekarang logonya tangan ya. Tangan terus tangan. pakai font gitu. Iya. 420. Sah-sah aja sih sebenarnya. Aduh hening mbak. Gini. Aduh. Jadi Susah bikin konten ya. Yang mau minum dulu. Apa intinya? Jadi intinya berkarya kreatif web itu ngikutin vokatif. Enggak lah. Beda lah. Beda Sensor. lah. Kalau nanti bikin acara aja. Acara media langsung sih. orangnya mbak. Lebih Orangnya media. lebih ke media. Kita kan lebih ke offline. Iya. Tapi aku ikutin info aktif tuh bang. Dari masih followernya 2000. Dia emang masih dibalas sama orangnya. Oh gitu. Iya. Sekarang nggak lagi ya. Ya lagi lah pasti sekarang udah ratusan followernya dulu. Aku nanya kayak mana dia ngedapatin karena kan aku nengok konten dia itu diambil dari Instagram orang. Terus ada yang kayak nge-repost tapi hasilnya Ya, bagus, lu, kok bagus sekali. Aku nanya, itu gimana cara didapatin tuh? Nah. Terus dia balas, dia ngasih link untuk ngedapatin itu. Oh. Tapi dia nggak ngasih buka lagi. Nggak bisa lagi. Mungkin karena nggak boleh kali ya. Iya. Belum dari Instagram tuh. Jadi dia kayak apa ya? Kayak web gitu ya? Web untuk ngedownload si Iya, video atau dia foto ngasih di IG. link untuk download foto atau video dari IG. Oh, masih bisa kok.
Masih bisa kan itu? Masih bisa, tapi yang punya dia tuh Bangunan Bersih. Oh gitu. Link itu. Nggak tahu sekarang masih ada yang lain atau mungkin buat web yang lain. Yang web yang dia kasih itu nggak bisa dibuka lagi. Oke, jadi gini sekarang. Tadi kita udah bicara banyak tentang kita berlima. Dan ada yang masih rancu nih, masih belum tahu di masyarakat Kota Wangsa atau di daerah lainnya, masih banyak yang nanya tentang yang teman kita ada juga di dalamnya, Bro Rija, Happiness Project. Karena masih banyak yang tanya, Happiness Project itu apa maksudnya? Itu kemana tuh? Itu amal, apa amal tuh kayak mana? Amalnya kayak mana? Sumbangnya kemana? Jadi kemarin kan ada 3 orang yang tanya sama aku. Terus ya aku suruh DM kalian aja gitu, suruh DM kalian aja. Langsung tanya sama orangnya, sama Instagram Happiness Project, tanya aja apa itu mereka gitu. Maksudnya itu apa tuh ya? Happiness Project itu apa? Tiba-tiba ada di Langsa Happiness Project sampai heboh kemarin buat acara sampai bisa mengutip dana 7 JT ya. 7 juta ya dalam satu 7 hari. juta dalam dua hari. Kan suatu angka yang pencapaian yang luar biasa yang nggak pernah anak-anak muda buat. Biasanya cuma 300.000, 400.000. Jadi 7 juta loh. Ini Happiness Project ya. Happiness Project itu sebenarnya nggak aku sendiri. Kebetulan kalau di sini tuh orangnya ada aku, ada Elvan, ada Dawi hari ini yang memang bagian langsung dari Happiness Project. Jadi kalau aku coba jawab dulu, nanti sama Elvan sama Dawi. Happiness Project itu adalah satu movement sosial atau juga terserah, bisa juga dibilang lembaga sosial ataupun komunitas sosial juga boleh. Nah, Happiness Project ini adalah itu yang ditujukan untuk anak-anak yang sejauh ini berusia 4 sampai 15 tahun. Apa sih? 15 tahun. 4 sampai 15 tahun sejauh ini klasifikasi yang bakal Maksimal ya. yang kita bisa bantu ke situ. Apa yang bakal diberi sama Happiness Project ke anak-anak tadi? Nah, Happiness Project ini kepengen ngedukung bakat-bakat atau antusias dari anak-anak yang ada di sekitar kita, mendukung mereka untuk bisa berkembang dengan apa yang mereka sukai. Tentunya anak itu adalah anak-anak yang mungkin secara ekonomi kurang beruntung di keluarganya, maka kita bakal coba untuk ke sana. Kenapa kita pengen berperan di situ? Karena hari ini di lingkungan kita, di kota kita ataupun mungkin di Indonesia, hal kayak gitu yang nggak dilihat sama orang-orang yang punya jabatan di situ, yang punya amanah di situ. Kita ngerasa perlu ngebantu itu. Mungkin orang-orang bakal pikir, kenapa sih nggak ngebantu dulu dari yang dasar, kayak mungkin kebutuhan pokok mereka, gimana mereka hidup, rumah mereka atau dapur mereka gitu. Itu kan udah masuk ke keluarga ya. Nah, kenapa nggak kayak gitu? Karena hari ini syukur alhamdulillah tuh udah banyak komunitas ataupun movement lain yang menaungin itu, yang mendukung. Misalnya kita bisa lihat kayak ada rutin sedekah gitu di media sosial, atau juga ada juga yang memang mereka galang dana untuk itu gitu. Bahkan kalaupun kayak bencana tuh udah banyak juga gitu. Nah, Happiness Project kepengen ngambil peran yang berbeda gitu. Jadi kalau kami analogikan tuh, misalnya orang-orang udah ada tuh yang ngurusin dapur, Happiness Project tuh kepengen meja makannya itu udah bagus gitu. Jadi pas dia udah ada yang ngurusin dapur, makan udah siap, mereka bisa makan dengan enak di meja makan tadi gitu. Karena kita nggak mungkin tuh semua orang ada di depan kompor, semua orang ada di rak piringnya, nggak mungkin gitu kan. Jadi malah susah gitu kan. Itu sih Happiness Project yang coba kita bangun ke depannya. Apalagi punya Happiness Project? Happiness Project. Dari tambahan. Nggak, cerita dulu yang tentang kemarin tadi. kenapa bisa mengumpulkan dana sampai 7 juta? Presiden menemukan karena ruangannya 7 emang juta ya, aja. karena berasap merokok. Tawa kami dari tadi ini. Jadi waktu itu kita sebenarnya si Happiness Project itu awalnya itu di bulan 4 di 2020 kalau nggak salah. Kita tuh awalnya pengennya
kayak nyari si apa istilahnya bro? Donatur. Donatur. Nah, awalnya itu mau jadi donatur. Terus stuck itu gara-gara waktu itu apa ya, kesibukan sih sebenarnya, kesibukan masing-masing juga. Di kota berbeda. Di kota berbeda soalnya. Jadi itu sih salah satu yang menghambat si Happiness Project berjalan. Terus kebetulan aku waktu itu pulang ke Langsa, ngobrol sama Brori. Ngobrol sama Brori, kayaknya harus ada satu trigger yang harus kita bikin nih di Happiness Project. Nah, triggernya itu kita bikin showcase waktu itu. Bikin showcase, kita collapse antara musik sama art eksibisi waktu itu. Yang mengundang, kalau art eksibisinya tuh ada Bang Oki Akbar. Mungkin di Aceh udah banyak yang tahu lah, salah satu si street artist nih. Terus di musik ada beberapa band lokal di Langsa. Arsa, ada Neil, ada Picar Wangkasa, ada Santa Marina, sama apa tuh, Kacil Project ya waktu itu. Lagi. Jadi waktu itu kita bikin konsep selain art eksibisi dan musik, kita ada mengumpulkan dana. Nah, mengumpulkan dana itu dengan cara seperti apa? Waktu itu kita ngejual tote bag. Nah, ngejual tote bag di harga 40.000 ya. 40.000 kita nyediain 100 piece waktu itu. Nah, alhamdulillahnya si tote bagnya pun sold out 100 piece itu. 100% untuk 100% itu untuk social movement kita, untuk program-program kita ke depan. Dan juga ada beberapa dari abang-abang kita, kawan-kawan kita yang ngasih dana lah gitu buat si Happiness Project gitu. Terus kita ada lelang lukisan. Itu yang pecah ya? Itu paling pecah tuh. Waktu itu lelang lukisan dari Bang Oki Akbar itu terjualnya 2 juta kalau nggak salah. Wow. 2 juta. Terjual 2 juta. 2 juta. Jadi kalau dibilang 7 juta ya wajar sih kita dapat 7 juta karena kita banyak hal yang bisa kita konsep-konsep donasi di situ. Ya, ada yang jual barang-barang bekas juga ya? Ya, ada yang jual barang bekas juga, ada GXL. Jadi Itu gimana tuh barang Excel tuh? GXL tuh waktu itu kita collect dari kita-kita aja sih waktu itu, dari beberapa circle David dan juga ada beberapa orang luar. Kita kayak nawarin siapa nih yang ada barang bekas yang masih layak dipakai untuk bisa didonasikan, kemudian kita jual lagi gitu. Kita jual lagi, kemudian hasilnya itu kita untuk proyek kita selanjutnya hasilnya itu itu masuk ke uang kas kita lah. Project yang digunakan untuk anak-anak tadi. Ya, dari situ sih juga lumayan sih. GXL waktu itu berapa gitu? Banyak. Rasa juga ya. Ratusan. 800-an ya? 700-an gitu. 800-an gitu. Ya, sekitar segitulah. Itu di Bang Arif waktu itu. Ya, idenya dari Bang Arif tuh waktu itu sih. Terus aku mau nanya nih. Taruh Bang, ada yang pengen ku bilang gara-gara lukisan tadi. Itu kan yang bilang Bang Muki yang dedikasikan, bilang aku maulah ngebuat satu karya yang itu untuk dilelang dan di 100% uangnya untuk Happiness Project waktu itu. Nah, tapi di lelang itu ada satu hal yang ngebuat aku tuh sudah kayak udah sedikit memutar sudut pandang aku soal orang Langsa waktu itu. Aku mikir gimana tuh? lukisan itu tuh nggak bakal dapat di harga segitu. Aku kayak expect tuh nggak bakal nyampe juta. Nah, ratusan ya? ratusan ribu aku mikirnya Bang. Soalnya aku nih kalau kira-kira 700.000 aku mau ambil nih gitu. Sampai mikir gitu. Nah, maksudnya kalau misalnya mentok yang naik, aku bakal mentok di situ. Ya kan? Karena segitu mampunya juga. Aku bukan nggak mau menghargai karya dia lebih, cuma emang segitu kemampuannya waktu itu. Cuma waktu sampai 100, 800, 900 bidnya limpul ya masalah. Bidnya limpul sampai 1 juta itu kan kita kayak heboh gitu. Wow sampai 1,5 juta dan terakhir 2 juta aku ngerasa Suasana lagi hujan tuh ya, kumpul semua ya. Dan aku ngeliat akhirnya maksudnya kayak orang Langsa udah bisa menghargai satu karya seni di angka segitu. Itu yang satu pencapaian ya. Ini satu pencapaian juga buat ngeliat orang Langsa mau menghargai karya segitu. Tapi kayak ada yang nanya, mungkin kayak kawan-kawan dia mungkin juga belum semasuk itu sama menghargai itu. Dia nanya berapa harga lelang itu, aku bilang segitu, kayak masa iya ada yang mau bayar segitu untuk satu karya itu. Kalau aku bilang itu wajar, tuh seni cuy. Apalagi si yang gambar itu Bang Muki juga punya alasan dia bergambar itu. Ada filosofi. Ada filosofi sendiri dia bergambar. Oke, ntar balik ke tadi dulu. Balik ke tadi dulu. Aku masih rancu nih, mungkin para penonton penasaran juga. Misalnya
Ini anak happiness project ada berapa orang? 9 udah. Ada 9 orang. Misalnya dari penonton-penonton ini yang sudah tahu apa itu happiness project, mungkin ingin menyumbang, Ya. ingin menyumbang uang kah, Hmm. ingin menyumbang baju untuk yang kita mungkin mereka bakal buat di garage sale, dijual barang-barang bekas. Mungkin kan itu bisa, itu kan bakal diterima kan. Iya. Bisa infonya ke sini nanti. Follow aja nih. Jadi gini, untuk anggota happiness projectnya ini, Iya. gimana cara kerjanya? Apakah kalian bekerja memang pure, kalian bekerja memang untuk amal, atau memang kalian di sini ada gaji? Oh. Ada gajinya, atau nanti mungkin gajinya dipotong dari uang-uang yang mereka kasih. Nah, apakah ada seperti itu? Mungkin pasti ada yang berpikir Makanya, seperti lah. ya, Mungkin pasti ada yang berpikir itu. ya, Apakah ya. memang pure murni, tidak ada mengambil apa-apa untuk amal? Karena ini kan juga proyek akhir kan. Ah, itu gimana tuh? Siapa yang bisa jawab? Apa aku jawab? Dawi, Vin. Nah, jawab tuh bisa. Ada gaji nggak sih di happiness Ada project? gaji nggak dia bisa? Nah, di mana kalian dapat untungnya? Kenapa kamu nggak mau Kita ada Kenapa benefit kalian nggak? mau capek-capek buat Nah. acara kayak gitu? Nah, Buat benefit buat acara lah gitu, buat Hmm. program seperti itu. Happiness ya, maksudnya Apakah tidak membuang-buang Kitanya. waktu dirimu? kita jangan Iya, kita digaji nggak di Kita situ? digaji nggak? Uang Ada. tuh gimana tuh? maksudnya Ya uang itu Keluarnya gimana ya? Karena ini bagian desain. Susah tuh cakep. Orang dapur nggak tahu ya. Kalau kayak gitu, kalau itu nggak ada. Itu Nggak ada ya? nggak ada. Happiness Project itu untuk orang-orangnya nggak ada ngambil uang, sejauh ini nggak ada ngambil uang 1 rupiah pun dari uang-uang donatur ataupun hasil dari penjualan di resale atau bahkan di tote bag kemarin gitu, itu nggak ada diambil. Jadi memang uang yang kami dapatin itu digunain untuk program-program happiness project sendiri. Untuk yang terutama pasti untuk anak-anak tadi gitu kan. Ya. Memang untuk itu. Nah, kenapa kami mau capek-capek untuk itu? Itu tuh soal panggilan hati sih, panggilan hati untuk bergerak ke arah situ, untuk mendukung hal-hal kayak gitu. Maksudnya kadang kita mikir gitu kan, setiap hal-hal yang kita lakukan itu kita harus dibayar. Tapi bagi aku, bagi teman-teman di Happiness Project sendiri itu hidup bukan cuma soal itu gitu kan, bukan cuma soal ketika kau melakukan sesuatu kau dapat apa gitu, kau dibayar pakai materi gitu. Nah, tapi sebenarnya itu ketika kita ngelakuin satu hal apapun itu, ketika kita ngerasa senang dengan itu, kita udah ngedapatin satu upah yang luar biasa sebenarnya. Iya. Jadi kayak kenapa namanya happiness project gitu kan? Happiness project itu kan artinya proyek menyenangkan gitu. Proyek menyenangkan, Happy, ya? menyenangkan bagi yang menerima dan menyenangkan bagi yang memberi. Dan dalam hal menerima pasti anak-anak tadi, dalam hal memberi tentunya orang-orang di happiness project dan volunteer-volunteernya gitu. Iya. Nah, kenapa ya orang-orang di volunteer juga bisa senang? Karena ketika kita ngerasa kita punya hubungan satu keterkaitan dengan antar manusia lainnya, ketika kita mampu menyenangkan orang lain, sebenarnya itu udah jadi satu kebahagiaan yang luar biasa gitu. Happiness Project juga percaya kodrat manusia itu adalah saling terkait dan saling mendukung satu dan lainnya gitu. Dan juga Happiness Project percaya ketika kita mau dunia lebih bagus, ketika kita mau dunia lebih baik gitu, kita butuh saling support. Jadi salah satu prinsip yang coba aku terapin ke diri aku gitu, dan coba aku aplikasikan itu adalah lebih baik lebih baik menyalakan satu lilin daripada mengutuk 1000 kegelapan. Kenapa? Wow. Itu apa sih artinya gitu kan? Jadi maksudnya dunia ini gelap kali sih, banyak kali hal-hal yang bisa kita salahin. Kita bisa salahin pemerintah, kok kenapa nggak gini, itu kan udah ada amanat ini itu. Misalnya kau bisa nyalahin lingkungan kau yang mungkin nggak kondusif, mau support akan itu, kau bisa menyalahkan apapun itu untuk melakukan pembelaan diri gitu. Nah, daripada kau sibuk menyalahkan 1000 kegelapan, mending kau nyalain satu lilin gitu. Apa yang paling menurut kau tuh mendesak dan kau mampu untuk mencoba untuk memperbaiki itu gitu. Oke. Bijak sekali ya bang. Kalian ada berhubungan dengan pemerintah nggak nih? Belum ya? nggak ada. Independen. Dan harapannya nggak pernah. Independen. Tidak akan pernah. Harapannya nggak pernah masuk ke politik atau apapun itu waktu ini berdiri kan, waktu itu aku Elvan sama Bang Bejo, dan salah satu kesepakatan kami itu
dari ya kami kebetulan pendidikan itu untuk nggak terlibat dengan hal-hal berbau politik gitu. Oke. Sekarang ya itu soal prinsip ya, Prinsip. orang-orang Ya, ya. bebas mengartikan gimana pemerintah, gimana politik, tapi ya kami nggak pengen aja. Ya. Jadi biar keren aja ya. Biar keren aja. Biar keren aja. Intinya di Happiness Project ini intinya di Happiness Project proyek akhirat dan senang melakukannya dari hati ya, dari hati ke hati. Mungkin kalau untuk cuannya di BCL nih ya, Nah, harapannya PCL Amin, amin. nggak penyumbang cuan. ngomong cuan. Ini menjok kami. Menjo. Foto nggak menjo begini? Untuk senjo, Oh, senjo. senjo malah. Kami Dan mungkin untuk kita semua, aku ingin memberi pertanyaan dari para pemirsa semua, para penonton, para teman-teman juga. Apa sih yang kalian bisa buat untuk kami? Untuk kami itu untuk para pebisnis, untuk para apa lagi selain bisnis? Influencer. Adakah yang bisa kalian bantu untuk kami? Adakah kegunaan kalian untuk kami? Apa kegunaan kita untuk masyarakat? Apa kegunaan kita untuk kaula muda masa kini? Siapa yang bisa jawab? Apa kegunaan berkah Jaya Creative Lab ini? Kenapa harus ada dan apa fungsi kita untuk masyarakat dan kaula muda terkini? Oke. Saya mau jawab, silakan. Dewi lah yang paling Dewi. Oh, Bang Ojan. Oh enggak, Dewi aja. Mau aja ngomong nanti kok mau nyalek contohnya dari Oke. Oke dulu. Iya. Aku menyerahkan ke Dewi aja. Kenapa, Wi? apa tuh tadi? Tadi Gunanya kita untuk masyarakat apa? guna kita itu untuk kita tahu Tahlil bos ya. jadi berkah Jaya Creative Lab itu tempatnya kalian bisa menuangkan ide-ide kreatif kalian misalnya kayak pengen Sekarang punya brand. punya brand Terus kayak, gimana Terus cara nih cara brandingnya? Oh iya, langsung gue pikir gitu. Gimana nih cara Desain. Gimana nih cara ngedesain IG kita biar menarik? ya itu juga bisa kepada brand-brand yang ada di Kota Wangsa bisa pengen bikin kayak contohnya bikin konten di sosial medianya yang lebih menarik atau bisa juga desain toko atau apa segala macam Produk. Atau event. atau pengen buat event di coffee shop atau segala macam bisa hubungin kami ajak kerjasama. Bisa hubungin di sini. Ya. Mungkin kita bisa pecahkan masalah itu bersama-sama. Ya. Karena juga kan makin sekarang itu satu hal yang bagus atau keren itu yang penting gitu bang. Maksudnya ya kalian bisa juga ya bikin acara ya sekedar jalan aja gitu kan. Sekedar inti acaranya ada ini udah jalan. Tapi apa yang membuat acara itu orang lain ingat, apa yang membuat acara itu orang lain bakal ngebahas itu di masa ataupun di mana adalah cara ngemasnya gitu. Nah ngemas ini tuh adalah satu PR dari Kita. dari hal kreasi tadi gitu. Oh, iya. Nah hal inilah yang coba dinaungin dari berkah Jaya Creative Lab tadi gitu. Mungkin maksudnya ya mungkin emang tes kami lebih bagus. Iya. Mungkin kan. Ya, aku sebenarnya tadi mau bilang gitu. Kayak Teman aku segan, terlalu berlebihan. Soalnya kalau masalah tes ya nggak semua orang setuju sama kita. Iya. Ya, Kayak balik. Kalau Mudah-mudahan diterima. kalau menurut kalian kami keren, hubungi kami. tes itu relatif ya. Ya, Jangan kalian pikir kami gitu nggak main. Aku nggak sih bang. Aku juga. Aku juga sebenarnya nggak. Setidaknya ada perwakilan untuk bermain. Itu urusan saya untuk video konten kreatif. Jadi tugas-tugasnya kita apa aja nih? Aku di bagian apa? Dawi di bagian apa? Yang mau foto Ojan. wedding, yang mau foto wedding boleh Mbak Arif. Ya, Foto mungkin. dan video mungkin Bang Arif. Kalau Bang Ojan? Bang Ojan. Ah, Ojan juga. Foto. Ojan foto analog Khusus dan spesialis.
spesial pemikir. Pemikir juga. Jual alat bangunan juga sudah. Kalau Elvan apa? Aku sama Dawi mungkin KPK. lebih ke Penggiring karaoke. lebih ke desain ini sih, Oh, iya. desain grafis gitu. Iya. Kita lagi ngulik juga sebenarnya, lagi belajar Belum juga. yang jago-jago juga. Ya. Tapi karena Tes tadi. taste kalian Iya. bagus, kalau menurut aku sih bagus, nggak tahu Iya. menurut kalian gimana. Tes itu relatif menurut kalian juga. Tapi ya tes kami ya bagus lah. Jadi yang eksekusi saya sama Ojan, yang mendesain mereka berdua manajer. Gelandang. Pengatur serangan lah. Pengatur serangan, negosiasi, dan meeting mungkin bisa dipimpin oleh sang pemikir. Berikan di bebannya. Kurator lah, pemikir lah. Meeting bisa sama Bro Rija. Kalau pengen temu bisa langsung ngobrol ke mungkin Februari. Tidak Iya. ada masalah. Tapi ngomong-ngomong kalian sudah add belum nih? Uang. Penontonnya udah add Instagram kita, karena Instagram kita nggak ada DP. Nggak ada apa-apa. Yaudah. Itu add DP lagi. Entar ya. Instagram, ada profile, ada foto profile. Ntar taruh Instagram masing-masingnya dulu, Pak. Sini, Pak. Oh boleh boleh. Instagram masing-masing. Ya, Tak, tiga tiga tuh dua. Dan terus Ya, dulu nih. oke. Udah tuh. Follow ya. Iya. Yang jelas nanti di situ di Instagram ada kontak person. Jadi intinya tadi untuk teman-teman yang punya usaha Ya. yang butuh bantuan dari konten, dari desain, dari strategi marketing, dari videografi, Fotografi. Butuh saran ide kreatif. butuh saran ide kreatif, atau terus selain pebisnis apa lagi? Selain usaha atau curhat, Bisa juga. Mungkin Cari jodoh ya, saya cari jodoh. untuk yang ingin mengembangkan bakatnya, Ya. Ya. itu dia kreatif. Untuk yang bikin event, Kamu diam-diam di rumah jago ngelukis, diam-diam di rumah jago main tag deck. Iya kan? Ya, bisa jadi konten. Diam-diam di rumah jago Apa lagi? Main yoyo atau apa? main yoyo. Hubungi kami. Yang- Bilang sama mama papa yang kamu. buat acara juga kan. Misalnya ya Pengen mereka tuh Ingin muntah, ya, ingin buat acara yang wow. yang bang aku 17 ini pokoknya teringat 17 Agustus 17 tahun ini aku ingin ingat selamanya. Oh, serahkan ke kami. Iya. boleh. Jangan nanti acara cuma ada balon, cuma Badu. Aduh. Tapi tidak untuk anak-anak ya. Kami 17 ke atas. Waktu adik-adik main sama badut-badut aja. yang kepengen weddingnya berkesan, mungkin dia kepengen pakai Badu. barunya nggak ada di sini. Pakai balon. Atau yang weddingnya kepengen pakai film fotografi kan baru Iya. ya. Wedding pakai film fotografi ini. Nih, Boleh. Rewet. Itu udah Rewet. Mudah-mudahan nggak terlepas langsung nggak terbakar. Ya, 50-50 sih. 50-50. Terus apa lagi tawaran-tawaran kita untuk para penonton, untuk para kaula muda Kota Langsa dan semuanya yang nonton dari manapun itu kalian berada, ingin mengundang kami ke kota kalian di Jawa, mungkin di pulau-pulau lain boleh, Boleh. segera mengundang aja. Penting tiket pesawat sama Akomodasi langsung lah. Kalau masalah bayaran bisa ini lah. Negosiasi. ya brand sih. Bang kalau Rider. Bang kalau kami mengundang kalian berlima untuk nge-review makanan kami di kafe kami boleh bang? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh aja, cuma kami siapa? Kami bukan siapa, tapi tes kami buat kami bagus. Tapi tes kami patut dipertimbangkan. Itu betul, patut dipertimbangkan. Tapi ada satu pertanyaan nih bang, follower kalian berapa? Follower kami nol. Tapi kami punya strategi marketing untuk mempromosikan usaha kalian. Ya. Cukup bayar dengan mahal, nanti kami promosiin pakai instastory. Ya seperti itulah kira-kira. Kenapa kami menarik? Kenapa kita menarik? Kenapa Berkah Jaya Creative Lab ini menarik? Kenapa menarik? Karena jawab. Siapa yang jawab? Aku nggak berani jawab. Ojan, Karena gini, karena kami punya background yang berbeda-beda.
bisa jadi. Boleh. Heeh. Yang punya background. Ada pengalaman event juga. Pengalaman. Mungkin ya pernah lama di luar juga, Ya, kayak Elfun Punya sama banyak- Dawi di jadinya Jakarta, banyak referensi. banyak referensi. Ya. Aku juga 3 tahun di Jakarta, di Jawa, di Medina. di Malang. Coba. Maksudnya 3 tahun di Jawa juga, Ya. maksudnya di luar. Bang Arif lebih banyak pengalamannya. Ya paling tua sih. 6 bulan di Jakarta. 6 bulan. Ngapain? Cerita. 4 tahun di Medan. Pesantren Haji. Apa tahu? Pesantren. Jadi pesantren di Bandung. Kenapa Bandung? Kenapa masuk Tiga pesantren? haji. Hah? Kenapa masuk pesantren? Karena Karena pengen main. mau kuliah musik. Terus papa nggak kasih. Kuliah musik. Ari boleh kuliah musik. Tapi masuk pesantren dulu. Ya, ada benteng. Masuk Bu. Pesantren 6 bulan habis itu tobat. Pulang lagi ke Langsang aja di kuliah. Musik itu haram jadi ya. Jadi hasil dari Enggak itu. juga musik jadi- keluar jadi tapi enggak hasilnya karena juga- musik itu haram. Kalau jelek. Terima kasih Bung Soleh Solihun telah mencerahkan anak-anak Indonesia. Karena waktu itu takut anaknya main black metal. Enggak main pokok kita aja. Memang kita punya background yang beragam juga ya. Maksudnya mungkin kebetulan dari kita ada yang stay di luar untuk beberapa tahun. Iya. Terus hobi-hobi juga beda-beda kan. Ya. Bang Arif senang di musik, senang di fotografi dan videografi. Bang Ojan hari ini juga senang di apa? Barang-barang tua. Fotografi film, terus juga sering nonton konser. Kan tuh Ya, ya, sering nonton konser tuh kan udah juga. Dawi di Jakarta, Kemelun, main skate sebulan sekali. Duduk, ngakon, tinggi-tinggi. Ervan tuh juga, begitu ke Jakarta kerja, pulang corona rupanya itu aja. Saya berada di Jakarta sempat apa jadi road manager di Waktu itu sempat ada project freelance musik waktu itu. Nama acaranya tuh ASEAN Music Festival. Jadi aku ada kenalan waktu itu sering main di Hey Fox namanya. Hey Fox tuh kayak music store gitu berarti. musik store. Nah, jadi aku waktu itu ya Sorry, musik store itu berarti kayak ngejual dosen fisik, ya di studio juga musik, ya. kayak poster-poster band, merchandise band gitu gitulah. Ya udah dari situ kayak yang namanya nggak di circle itu ya SKSD aja gitu. Ternyata ada satu apa ya posisi yang emang harus diisi gitu. Ya udah, jadi itulah pertama kali kerja itu di ASEAN Music Festival itu. Jadi aku waktu itu kayak sebenarnya lebih belajar gimana ngedevelop si bandnya, kontek-kontekan, negosiasi sama artis gitu sih. Lebih ngeliat dulu, magang sih jatuhnya, Iya. nonton freelance gitu. Tapi banyak yang dapat ilmu dari situ ya. Mungkin karena baru sekali kayak belum Belum saya. dapat gitu bang. Mungkin itu sih Yang penting networkingnya. networking itu yang harus terus dijaga. Makanya pengen balik ke Jakarta, salah satunya itu sih. Kalau musik juga udah jalan lagi, pengen kerja di musik. Iya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, Hmm. sama kita bisa ini juga ya? Oh, bang. Bisa kredit. Keren apa? Motor. Masalah pribadi. Enggak. Itu bercanda. Itu mah kerja. Karena bro ini dia kerja di Lesi. Jangan untungin korporasi lah, sumpah. Aku sebenarnya orang yang susu yang mendukung sosialisme. Bang, kalau ada yang nanya nih bang, Nah, misalnya aku mau gabung Berkah Jaya, boleh nggak bang? oh seleksi dulu. Iya ada HR-nya. Lihat dulu tesnya gimana ya. Ya, tapi gini, untuk saat ini Jan, kita belum menerima dulu. Karena kita berlima mungkin sudah masih cukup dulu dan kita ingin mengerjakan proyek-proyek kita nih yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita rangkum dan sudah kita satukan, sudah kita godok dan kita ingin melepaskan semua acara-acara yang ingin kita buat. Mungkin setelah 4 acara yang bakal kita buat, 4 acara mungkin kita lihat ke depan kalau memang kita butuh Penambahan. runner lagi ya sesuai kebutuhan, Sesuai kebutuhan. kita butuh ya tambahan amunisi cewek mungkin atau cowok, tapi kalau bisa yang di luar bidang kita juga Iya. Ya, ya. Jadi kayak lebih ngelengkapin aja gitu apa yang kurang. ya. Jadi dari kalau bisa dari circle lain ya, dari apa, Saya. dari kebiasaan apa gimana, dari apa
Dari kenal dari lagi. kreasi lain. Kreasi lain. Nari kah? Nggak nari. Proses masuknya Dawi juga penuh perdebatan ya. Penuh perdebatan itu. Enggak, karena waktu itu awalnya berempat. Ini Bang Arif, Elvan sama Janus, Dawi bisa apa gitu. Malah sempat masuk juga kan saudara saya kan. Oh ya, saudara Bang. Dari suku Bang ya. Dari suku, Sebangsa. dari sebangsa suku. Wah. Terakhir karena dia sibuk kami baca lagi. Dawi juga waktu masuk tuh. Karena kita awalnya udah settle kan. Ya, udah settle berempat. Terus sih. Oke kan. Nah, coba ceritakan lah sama ospek emang. Pertama, langsung kenapa tiba-tiba di-invite ke grup disuruh introduce, kenalin diri segala macam. Padahal udah Itu emang bagian dari manajemen. jadi Pemanasan terkadang penting nih. kenalin assalamualaikum. Saya Hudawi segala macam semua. Balasannya tuh lah gimana? Misalnya kami udah settle. Nggak perlu orang baru, silakan keluar grup. Yang udah yang mesir. Waktu itu sebenarnya respon spontan dari hati itu gimana sebenarnya? Ya, kuat nggak? Nah, karena waktu itu kan ngejawabnya nggak langsung tuh. Ya, ya. Ngejawabnya tuh kayak berapa menit gitu gitu. Serius bangga. Respon spontan dari pikir dan hati itu apa sebenarnya? Respon spontan waktu terima chat dari itu gitu. Sebagai anggota paling muda nih, Wi. Dicek kayak gitu di Ada Wi yang muda? Suruh keluar. Udah lah, urutan nomor dong lu coba. Nomor 1 siapa? Gue. Disuruh Nomor dua. disuruh keluar itu. Nah, Respon dari gue lah. nah, sebenarnya Ah, yes. biasa Ini aja. ini apa kan? Anjing. Aduh, kena band lah nih. Bigo. Korek. Ternyata kita ada yang punya Bigo Live Bang. Enggak ada lah. Ada TikTok. Ini kayak perlu. Buat OnlyFans, Bang. Oh, itu saya dan Aku Bang, aku. bokep saya. Saya dan fan bokep aku udah. Kita nggak tahu sebenarnya tujuan dari si Gak ada yang tahu tuh pasti OnlyFans. founder Bigo Live tuh apa kan? Kita salah mengimplementasikan Tapi dan memberi. kalau memang digunakan dengan baik bagus sih semuanya. Bagus. Semua platform bagus. Ya. Tapi filter terbaik itu sebenarnya diri kita sendiri. Ya. Gimana kita Konten-konten yang kita nonton. Jadi waktu sudah menunjuk jam 11, mungkin para kaula muda Kota Langsa dan para penonton di manapun kalian berada, ya beginilah kami Berkajaya Creative Lab. Kami bukan siapa-siapa. Kami bukan siapa-siapa, tapi kami Ada punya artis yang mana-mana. bagus. ada di mana-mana dan ingin membantu Anda. Ada di mana-mana. Jangan lupa apa Jan? Di sini ya. Oh ya, di sini. Di bagian Apa? Follow Instagram kami yang belum ada konten sama sekali, tapi abis ini kami mau photoshoot. Mau nggak jadi? Mungkin kok di sini Ya, nanti aku di sini kamera. nggak Oh, boleh. jumpa, coba agak ditengok ke bawah. Kalau jumpa juga mungkin HP-nya tuh nggak bagus. Ya. Betul. Nah, bisa Oke. iPhone 12 udah keluar, Ah. Samsung terbaru juga udah keluar. Jadi intinya tuh Apa lagi dia udah habis nih acara. Bisa. Dia kata Oke, berhubung kita sudah kelamaan, nanti kalau bosan nontonnya kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Alhamdulillah, bersyukurilah. puji Tuhan,